Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Baiklah, kalian kemarin sudah belajar tentang virus sudah, keanekaragaman hayati sudah, protista sudah. Nah, nanti di sini kalian akan belajar materi yang lebih menarik, ya. Sebelum saya masuk ke materi hari ini yang akan kita pelajari, saya mau tanya dulu. Kira-kira tadi sebelum kalian berangkat ke sekolah, kalian kan pasti sarapan ya? Nah, adakah sarapannya yang menunya tempe? Atau kalian menu capcay? Lah, atau kalian pas jalan-jalan ke toko, itu ternyata pas mau beli roti, rotinya itu ternyata di sana di permukaannya ada bintik-bintik hijaunya, sehingga kalian nggak jadi membelinya. Kira-kira pernah mengalami seperti itu enggak? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar apa sih yang ada di sana pada saat kalian beli tempe yang sudah matang atau yang masih mentah ya. Di sana ada putih-putih yang sangat halus sekali itu. Nah, di sini kita akan belajar tentang itu. Nah, oleh karena itu kita akan belajar tentang bab yang baru adalah jamur atau fungi. Pada kompetensi inti 3 atau KI 3 nanti kalian bisa mengklasifikasi atau mengelompokkan jamur berdasarkan ciri dan reproduksinya serta peranannya bagi kehidupan. Baiklah, jamur atau fungi ya, salah satu cabang ilmu biologi yang belajar tentang jamur kemarin apa? Masih ingat? Yaitu mikologi. Jamur ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, selnya bersifat eukariotik. Eukariotik itu adalah sel di mana inti itu mempunyai membran inti, sehingga kita pada saat pengamatan secara mikroskopik itu bisa tahu mana nukleusnya, mana lingkungan luar nukleus. Jadi bisa dibedakan sitoplasma, organela sama nukleusnya. Itu eukariotik. Yang kedua, ciri dari jamur adalah dia tidak mempunyai klorofil. Pasti kalian tanya, kalau tidak berklorofil terus bagaimana cara dia mendapatkan makanan? Karena dia tidak mempunyai klorofil, otomatis jamur itu tidak dapat melakukan fotosintesis, sehingga dia tidak bersifat autotrof, tetapi jamur bersifat heterotrof. Apa sih artinya heterotrof? Heterotrof adalah suatu organisme yang mendapatkan makanan dari menyerap organisme atau dari bahan lingkungan luar sel itu. Jadi jamur itu bisa nanti pada saat dia mengabsorpsi makanan, dia akan mengeluarkan suatu enzim hidrolitik yang berfungsi. Enzim ini dikeluarkan secara ekstraseluler. Nanti enzim ini akan mencerna zat organik yang ada di luar sel. Setelah nanti menjadi mikromolekul yang lebih sederhana akan diserap oleh jamur itu. Yang berikutnya dari ciri fungi adalah dia struktur ya. Strukturnya ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Uniseluler berarti dia hanya bersel satu. Contohnya apa sih? Nanti ada. Contohnya seperti Saccharomyces cerevisiae ya. Kalau multiseluler itu yang sering kalian tahu ya, sering kalian makan, sering bisa dilihat atau diindra, bisa dilihat dengan mata. Tapi kalau mikroskopis itu harus dilihat dengan menggunakan alat mikroskop. Kalau yang jamur makroskopis, ini nanti contohnya adalah jamur kuping ya, jamur merang atau Volvariella volvaceae seperti itu. Atau contoh lain adalah jamur Rhizopus oryzae pada pembuatan tempe. Kalian tahu bahwa pas membuat tempe itu dibeli ragi. Setelah 1 minggu atau beberapa waktu proses fermentasi, nanti ada benang-benang halus.
Benang-benang halus itulah yang dinamakan dengan hifa. Nah, hifa nanti kalau hifa ditambah hifa, hifanya saling terkait, sambung menyambung menjadi satu, menjadi anyaman yang sangat banyak, dia disebut sebagai miselium, ya. Itu berikutnya adalah cara hidupnya. Jadi jamur itu ada yang cara hidupnya satu, dia parasit. Parasit ini artinya keberadaannya merugikan organisme lain. Jadi dia menyerap nutrisi dari organisme yang ditinggali. Untuk menyerap nutrisi dari inangnya, maka fungi kelompok ini mempunyai struktur yang bernama haustorium. Maka ini sangat berbahaya sekali bagi manusia atau bagi kehidupan. Yang kedua, dia bersifat saprofitik. Dari kata sapros, jadi dia tempat tinggalnya di sisa-sisa organisme yang sudah mati. Jadi di pohon, misalkan kalian pernah menjumpai pohon yang tumbang, ya, setelah sekian lama pohonnya itu kan batangnya kan lapuk. Lah, batang yang lapuk itu nanti setelah kena hujan, kena panas, kena air, ya, kelembapan tinggi, nanti akan lama-lama ada yang ditumbuh, ya, tumbuh putih, tumbuh kayak payung. Nah, itulah ditumbuhi oleh jamur makroskopik. Di sana pohon yang sudah tumbang itu merupakan zat sisa organisme yang sudah mati. Berikutnya adalah bersimbiosis. Artinya jamur itu nanti dalam hidupnya dia bisa saling berinteraksi atau bekerja sama, berkolaborasi dengan mikroorganisme lain atau organisme lain. Contohnya adalah lichen. Lichen ini termasuk simbiosis antara jamur, ya, kelompok Ascomycota dengan alga. Ya, dan termasuk tipe simbiosisnya adalah mutualisme. Apa sih mutualisme? Itu saling menguntungkan. Keuntungannya jamur apa? Dia bisa mendapatkan zat makanan, nutrisi dari alga. Sedangkan keuntungannya alga itu dia bisa mendapatkan zat makanan, zat yang diperlukan untuk fotosintesis dari jamur, ya. Jadi karena alga punya klorofil, dia bisa melakukan fotosintesis, hasilnya bisa diberikan ke jamur dan jamur sebagai penyedia nutrien atau bahan baku yang lainnya. Atau selain itu ada mikoriza. Mikoriza ini merupakan suatu simbiosis antara jamur dengan akar, ya. Nah, kalau kalian cara mengingatnya itu, miko itu adalah jamur, riza itu rizoid atau akar. Nah, mikoriza ini dibedakan jadi dua tipe, ada ektomikoriza sama endomikoriza. Berdasarkan apa sih pembeda ini? Kalau ektomikoriza itu hifanya hanya sampai epidermis, jadi tidak sampai dia menembus ke korteks, sampai ke jaringan tumbuhan yang dalam, jadi hanya di luarnya saja, ekto, bagian luar. Sedangkan yang endomikoriza, endo itu kan dalam, ya, jadi hifa tadi benang halusnya itu bisa masuk ke korteks. Nah, jaringan korteks. Jadi dia bisa menyusup ke korteks. Nah, itu namanya endomikoriza. Di sini mikoriza ini fungsinya dia memperluas area penyerapan. Jadi pada saat tumbuhan itu bersimbiosis dengan jamur, zat yang diserap itu jumlahnya menjadi semakin banyak. Seperti itu. Nah, itu ciri-cirinya, beberapa ciri-ciri yang dimiliki oleh jamur. Terus selain itu jamur itu juga bisa bereproduksi untuk memperbanyak diri dengan cara aseksual ada, seksual atau generatif juga ada. Berikutnya adalah kita akan belajar tentang klasifikasi. Klasifikasi itu adalah pengelompokan. Ternyata jamur yang begitu banyak sekali kalau dikelompokkan berdasarkan cara reproduksi seksual atau spora seksual itu ada 4. Yang pertama adalah zygomicota. Ya, zygomicota ini adalah kelompok jamur yang
reproduksi seksualnya menghasilkan spora zigospora. Ya. Yang kedua adalah Basidiomycota, atau nanti dia menghasilkan spora seksualnya adalah Basidiospora. Nah, untuk Basidiomycota ini tuh mempunyai tubuh buah namanya basidium. Contohnya apa sih? Contohnya pada yang sering kalian konsumsi yang proteinnya tinggi itu adalah jamur merang atau Volvariella volvaceae. Itu yang dimakan itu tubuh buahnya. Nah, itu adalah basidiumnya. Nah, spora seksualnya adalah Basidiospora. Yang ketiga adalah ada Deuteromycota. Nah, khusus Deuteromycota ini sering disebut sebagai jamur imperfecti atau jamur tidak sempurna. Mengapa? Karena jamur ini tidak atau belum diketahui spora seksualnya. Nah, yang berikutnya adalah terakhir dari pengelompokan jamur adalah Ascomycota. Ascomycota ini mempunyai spora seksual menghasilkan ascospora. Ya. Demikian tadi tentang klasifikasi jamur yang harus kalian pelajari. Ya, saya ulangi kembali mulai yang pertama tadi ya. Ada kalau 4 itu adalah Ascomycota, Zygomycota, Basidiomycota dan Deuteromycota. Nanti secara lengkap perbedaan-perbedaan antara jamur tadi, kelompok tadi akan bisa kalian lihat di slide-nya. Nah, anak-anak semuanya, yang terakhir kita belajar hal yang paling penting, yaitu peranannya dalam kehidupan. Kalau kalian nggak tahu peranannya, nanti kalian tidak tahu manfaatnya. Tahu, misalkan kalian dalam suatu lingkungan ya, menemukan ini jamur ini tahu, klasifikasinya tahu, ciri-cirinya tahu, tapi pas ditanya, loh, ada yang tanya teman kamu, loh ini manfaatnya apa? Nah, kalian nggak tahu, maka itu yang sangat rugi ya, karena kita ya bangsa negara Indonesia itu punya keanekaragaman hayati yang cukup banyak, sehingga kalau kita hanya tahu nama sistemnya, ciri ya itu saja, maka masih sangat kurang. Hal yang penting adalah kita tahu peranannya. Nah, salah satu peranan jamur itu yang pertama itu contoh saja ya, adalah dari kelompok spesies Aspergillus benthi. Nah, ini untuk membuat kecap. Nah, ternyata untuk membuat kecap itu perlu bantuan jamur kan. Terus ada Saccharomyces cerevisiae. Nah, ini untuk membuat roti. Nah, pernah tahu kan roti? Nah, roti itu kenapa bisa mengembang? Nah, karena di sana ada proses fermentasi. Nah, fermentasi nanti akan menghasilkan karbon dioksida yang menyebabkan roti itu bisa mengembang sehingga jadi lebih besar ya. Terus juga ada lagi ini yang juga penting dalam dunia kedokteran atau pengobatan, yaitu ditemukannya penisilin oleh Alexander Fleming ya. Jadi penisilin ini suatu antibiotik yang memang dikembangkan atau dihasilkan dari jamur, kelompok spesiesnya adalah Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum ya. Serta ada Rhizopus oryzae, ini untuk membuat tempe ya. Jadi kalau kalian ingin praktek jamur, ingin membuat tempe ya, kalian pasti akan menggunakan Rhizopus oryzae sebagai vektor agen untuk supaya kedelai itu bisa menjadi suatu produk dari tempe. Nah, begitu banyak kan peranannya, masih banyak yang lain yang mungkin belum ditemukan oleh manusia. Nah, tugas kalian sebagai generasi nanti calon ilmuwan bisa mengeksplorasi. Oh, ternyata jamur-jamur ini dalam rekayasa genetika dan bioteknologi berperan sangat jauh ya peranannya daripada yang selama ini kita temukan. Baiklah anak-anak, cukup sekian ya materi jamur yang bisa saya sampaikan. Jadi dari awal ciri-ciri, klasifikasi, serta peranan jamur. Semoga bermanfaat ya. Terus belajar dan pantang menyerah. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.